Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Apakah sehat semuanya? Apakah ada yang sakit? Udah pada makan semuanya apa belum? Alhamdulillah kalau sudah. Sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran apa yang kita tempuh pagi hari ini semoga berkah, semoga pada paham. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi pagi hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran siswa, siapa yang tidak masuk dan siapa yang izin dan siapa yang sakit. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, Bapak akan menanyakan salah satu kepada kalian materi sebelumnya. Ya benar, materi sebelumnya adalah sujud syukur dan sujud tilawah. Di sana ada banyak-banyak poin-poin. Misalnya di sana ada tentang pengertian sujud syukur, sujud tilawah, dan hukum-hukum sujud tilawah dan hukum-hukum sujud syukur. Dan di sana ada dalil-dalilnya juga. Oke anak-anak, di sini Bapak akan menyampaikan materi pada pagi hari ini adalah isi kandungan surat Al-Asr dan surat Al-Alaq. Ya. Semuanya disimak yang benar-benar, bukunya dikeluarin, penanya disiapin. Poin yang penting-penting silahkan dicatat tentang materi pada pagi hari ini yang Bapak sampaikan ya. Nanti Bapak akan menyampaikan lewat PowerPoint dan kalian silahkan buka LKS-nya halaman 28 ya. Oke anak-anak, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang isi kandungan surat Al-Asr dan surat Al-Alaq. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang surat Al-Asr. Sebelumnya, silakan kalian mencatat poin-poinnya apa yang Bapak sampaikan. Bapak akan memulai materi pada pagi hari ini. Penjelasan surat tentang Al-Asr. Pada saat menuntut ilmu, kita juga harus menghargai waktu, karena waktu berjalan terus tanpa kembali berulang. Maka setidaknya bagi seorang pelajar yang menuntut ilmu untuk menghargai waktu sebaik-baiknya. Dan hal itu dijelaskan dalam surat Al-Asr. Yang ini selanjutnya ada penjelasan tentang ayat-ayat Al-Asr. Adapun penjelasan ayat dari surat Al-Asr tersebut adalah pada ayat pertama Allah SWT bersumpah dengan menyebut masa berarti waktu yang dilalui, waktu yang dialami seseorang. Dengan demikian maksud ayat pertama surat ini ialah agar Rasulullah dan orang-orang yang beriman lebih memperhatikan masalah waktu. Oleh sebab itu, hendaknya kita harus menghargai waktu dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik sesuai petunjuk agama. Pada ayat kedua dijelaskan bahwa kebanyakan manusia dalam keadaan merugi. Kerugian apakah yang dialami manusia?
Kerugian yang dialami ialah bahwa kesempatan hidup di dunia tidak dapat dijelaskan atau digunakan untuk sebaik-baiknya sesuai petunjuk agama. Hari-hari yang dialami sering digunakan untuk menikmati keduniaan sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Pada ayat ketiga menjelaskan bagaimana cara yang harus dilakukan agar tidak termasuk orang yang merugi. Pada ayat ini ada 3 syarat agar tidak terjadi orang rugi, yaitu beriman dan beramal soleh, saling menasehati tentang kebenaran, serta menasehati tentang kesabaran. Yang selanjutnya di sini ada 3 ayat dari surat Al-Asr yang terdiri dari 3 ayat yang berbunyi wal asr, yang artinya demi masa, dan ayat kedua inna insana fil khusr, artinya sesungguh manusia berada dalam kerugian. Ayat ketiga ilal ladina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr, dan artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Dan selanjutnya di sini ada tentang asbabul nuzul. Masyarakat Arab apabila hari telah sore duduk bercakap-cakap membicarakan soal kehidupan dan cerita-cerita lain yang berkenan dengan urusan hidup sehari-hari, karena banyak percakapan yang melantur akibatnya sering terjadi pertengkaran dan saling menyakiti hati hingga menimbulkan pertikaian dan permusuhan. Melihat kenyataan yang demikian itu, sebagian mereka ada yang mengantuk waktu asar. Mereka mengatakan bahwa waktu asar adalah waktu yang celaka. Menurut mereka, banyak bahaya yang terjadi pada waktu asar. Berkaitan dengan kisah itu, turunlah surat Al-Asr yang memberi penjelasan bahwa waktu asar tidak salah. Kesalahan sebenarnya adalah manusia yang menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak terpuji. Nah, itu tadi dari surat Al-Asr ya, tentang surat-surat dalam isi kandungan surat Al-Asr. Yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang surat Al-Alaq. Di sini penjelasan surat dari Al-Alaq 1-5, yaitu pada ayat pertama yang artinya bacalah, kemudian dilanjutkan dengan kata dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ia menjelaskan bahwa saat kita belajar menuntut ilmu haruslah dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmunya akan terjadi bermanfaat dan menambah kuatnya iman kita. Kemudian pada ayat keempat, kata al-qalam yang diartikan dengan pena, akan tetapi al-qalam juga bisa berarti surat yang dapat digunakan untuk mentransfer ilmu kepada orang lain. Kata al-qalam tidak diletakkan dalam pengertian sempit sehingga setiap zaman kata al-qalam dapat memiliki arti yang lebih banyak. Seperti pada zaman sekarang, komputer termasuk segala perangkatnya termasuk internet
dapat diartikan sebagai penafsiran kata Al-Qalam. Jadi, kandungan pada surat Al-Alaq yang dapat kita petik adalah selain kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, kita juga diwajibkan untuk mentransfer ilmu tersebut kepada generasi sesudahnya. Kemudian selain hal tersebut dalam surat Al-Alaq 1-5 juga menerapkan bahwa pada diri manusia terdapat potensi untuk berpikir dengan akal dan berzikir dengan batin. Pada saat menuntut ilmu, akal digunakan untuk menggali pengetahuan dan batin digunakan untuk berzikir kepada Sang Pencipta sehingga terjadilah perpaduan pribadi yang cerdas dan beriman. Nah, di sini ada ayat surat Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Dan artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan ayat kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan ayat ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Dan ayat keempat, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dan ayat kelima, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan selanjutnya di sini ada asbabul nuzul. Pada saat Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di Gua Hira, tiba-tiba pada saat itu hari dikejutkan dengan kedatangan malaikat membawa wahyu. Ialah malaikat berkata kepadanya, "Bacalah." Beliau menjawab, "Saya bisa tidak membaca." Perawi mengatakan untuk kedua kalinya, malaikat memegang Nabi dan menekannya hingga Nabi kepayahan hingga diulang sampai 3 kali. "Bacalah," Nabi menjawab. "Saya tidak bisa membaca." Setelah itu, barulah Nabi mengucapkan apa yang diucapkan oleh malaikat, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Menjelaskan asal kejadian manusia yang diciptakan dari segumpal darah Al-Alaq dan munasabah surat ini dengan yang sesudahnya, yaitu jika pada surat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran, sedang pada surat sesudahnya Allah menerangkan tentu permulaan turunnya Al-Quran. Ya anak-anak, itu yang tadi Bapak sampaikan tentang surat Al-Alaq dan surat Al-Asr, ya, isi kandungan. Ya, materi yang Bapak sampaikan tadi sudah paham semuanya apa belum anak-anak? Alhamdulillah kalau sudah ya. Semoga materi yang apa Bapak sampaikan pada pagi hari ini semoga bermanfaat, dan silahkan yang penting-penting ditulis. Oke anak-anak, Bapak akan memberikan tugas buat pertemuan besok. Silakan buka di LKS-nya di halaman 32 ya. Di sana ada tentang penjelasan dan sebutkan hal-hal ya. Pada pekan selanjutnya Bapak akan mengecek tugas yang Bapak berikan pada pagi hari ini ya. Mungkin hanya ini dari Bapak. Ketika anak-anak ada yang ngantuk,
Apa yang belum paham silakan ditanyakan kepada temannya yang lebih paham, atau nanti silakan bertemu kepada Bapak ya. Mungkin hanya ini dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.